Oke, halo sahabat Naraya. Oke, semoga semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Kembali lagi ini di Obsesi, obrolan seru psikologi. Dan kali ini kita nggak seperti bulan-bulan kemarin. Obsesi biasanya ada saya dan Rosalia, tapi kita akan invite kawan lama saya yang akan sharing dengan saya nanti di sini, itu sharing sebagai seorang ekstrovert. Dan sesuai tema kali ini dong, jadi ekstrovert masih betah stay at home atau enggak nih? Nah, nanti kita akan tanya-tanya langsung dengan Yurike Hutahuruk yang sekarang aktif bekerja sebagai HR and Training Manager di LYD Group, La Favela, La Plancha, La Laguna, dan La Brisa, Bali. Jadi kita akan tanya-tanya dia, kita invite dulu. Oke, kita invite Ike. Halo Ike. Hai Mbak Ayu, apa kabar? Apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Oh, amazing as usual, amazing. Keren banget. Nice. Yes. Iya, ini tadi ada yang telepon, jadi langsung aku matiin ya, terganggu. Oke, nah ini sekarang sibuk apa Ike? Wah, kesibukannya makin lama makin produktif sebagai ekstrovert ya. Oh ya. Jadi sekarang ini kan lagi masa-masa COVID-19 ya, Mbak Ayu. Jadi sekarang ini perlu sering-sering bisa channel energi yang lebih positif melalui energi yang kita punya. Nah, akan ada banyak pertanyaan tuh. Oke. Nanti sahabat Naraya silahkan bertanya dan teks di bawah ya, di teks komen itu kalian bisa teks pertanyaannya apa, nanti dijawab Ike setelah kita sharing-sharing ya, setelah kita obrol-obrol seru gitu. Nah, ini kan aku udah kenal Ike tuh udah sekitar lebih dari 10 tahun ya. Ya nggak sih Kak? Betul banget. Ya, iya, sekitar lebih dari 10 tahun lebih, dan aku tahu kenal banget Ike ini bener-bener seorang ekstrovert, tapi aku bisa bilang super ekstrovert. Oke. Jadi terus ini gimana kamu menghadapi, kan banyak ya mulai lockdown kemarin, kalau bagi orang-orang introvert tuh itu surganya bisa social distancing gitu kan. Terus sebagai seorang ambivert pun kayak saya ambivert, jadi saya bisa beradaptasi ketika itu harus menjadi introvert atau menjadi ekstrovert. Nah sekarang kalau kamu nih yang bener-bener ekstrovert tapi super ekstrovert loh ini, gimana itu kamu ngadepin waktu work from home, kemudian sampai sekarang ini di new normal. Jadi keseharian kamu gimana nih? Bisa sharing ke kita kayak gimana? Apa yang kamu lakukan? Terus kamu dapat insight apa, solusi apa dari segala hal yang tiba-tiba berubah cepat ini? Oke, silahkan. Wow, that's a very good question ya. Mungkin yang perlu kita tahu bahwa biasanya kan yang kita tahu kalau orang-orang ekstrovert normally mereka mendapatkan energinya itu dari bergaul orang, ketemu, interaksi, dan spend time together. Dan sekarang kan masa-masa seperti ini tidak halo, Ike? Yes. Agak mundur dikit ya. Oke. Soalnya agak menggema. Oh. Sekarang udah enggak kan? Sekarang udah oke ya? Iya. Oke. Jadi biasanya masa-masa seperti ini kan normally nggak disarankan banget ya untuk ketemu orang secara langsung karena kita masih following restriction dan sebagainya. Anyway, it's good untuk following seperti itu, dan saya sebagai seorang extrovert, bayangin deh dari hal-hal yang biasa dalam satu hari
kurang lebih 9-17 jam dengan orang-orang keseluruhan. Dan 12 jam itu ada dari kerja, kemudian interaksi, dan kerja saya sebagai di bagian HR ada dari rekrutmen, training, interaksi, kemudian masih kerja lagi dan ketemu orang lagi. Dan pas masa-masa ini harus diganti platformnya. Instead of bertemu langsung, jadi harus jadi otomatis harus harus diganti menjadi virtual. Dan butuh waktu untuk bisa menyesuaikan untuk jadi virtual itu sendiri. Tapi sebenarnya memang ada yang missing waktu masa-masa bulan pertama. Kayak ada yang kurang. Jadi nggak ada koneksi. Pertama lockdown ya. Yes, first time waktu pertama kali lockdown, oh my god, it was really hard to be an extrovert, to be staying at home. Dan tapi masa-masa perjalanan menjadi masa-masa lockdown itu sendiri, saya banyak interaksi dengan teman-teman yang mungkin memberikan energi kembali kepada saya. Jadi gini, kalau ekstrovert kan biasanya banyak interaksi. Nah, ekstrovert semakin memiliki interaksi yang meaningful, energinya luar biasa, semakin banyak, kan? Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa interaksi gimana dong? Biasanya sih saya bikin beberapa eksperimen, Mbak Ayu. Penting banget buat ekstrovert. Eksperimen, gue penasaran eksperimen apa nih? Oke, saya punya beberapa eksperimen sebagai ekstrovert ya. Yang pertama, lockdown itu nggak boleh beli makanan kan. Gojek nggak ada sama sekali. Gojek boleh tapi dikurangi ya. Otomatis kita harus stok banyak bahan makanan di dalam rumah. Nah, saya melihat tuh Mbak Ayu, saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka-suka masak gitu ya, karena gampang bosan sebenarnya. Jadi, contoh nih, saya punya olahan 25 resep telur. Jadi mungkin hari ini telur pakai bayam. Ya. Besok telur bayam plus keju. Besoknya telur avocado. Besoknya lagi telur goreng. Besoknya lagi telur plus bacon. Dan itu saya coba setiap hari satu, Mbak. Jadi ya lumayan mengasah skill ya. Lebih banyak di situ. Itu jadi malah kreativitas banyak ya, satu bahan bisa jadi banyak banget menu ya. Betul banget Mbak, semakin kreatif kan pasti saya share itu sama teman-teman saya, dan itu kan membuat create social engagement, jadi semakin kreatif semakin bagus, seperti itu. Terus Terus bayangin juga Mbak, saya kan gini, kalau ekstrovert nggak bisa mengeluarkan energinya, itu stuck di sini Mbak. Dan bisa pusing nggak? Pusing nggak sih? Ya pusing sih Mbak, pusing banget ya. Dan ujung-ujungnya tidak produktif Mbak Ayu, sama sekali tidak produktif ujung-ujungnya. Jadi yang saya lakukan adalah, saya pernah tuh bulan Mei lalu ya, tiba-tiba ekstrovert itu kan juga orangnya spontan ya, cenderungnya. Jadi saya tiba-tiba waktu itu jam 5 sore di bulan Mei kepikiran, gimana rasanya kalau saya hidup di hutan ya sendirian. Mungkin saya harus ganti suasana baru yang memang saya tidak kenal dengan siapapun, dan saat itu memang di pekerjaan saya ada banyak hal-hal yang berubah, pastinya banyak berubah ya selama COVID-19 ini, dan banyak hal yang memang harus mengatur dari dalam energinya, di mana teman pun tidak setiap hari kita bisa reach out seperti biasa. Jadi jadi saya berpikir untuk saya eksperimen dengan diri saya sendiri Mbak Ayu untuk mencoba yang pindah situasi. Saya pergi ke hutan saat itu selama 2 minggu, tinggal di rumah penduduk di area Ubud. Sana saya lupa sih tempatnya di mana, pokoknya di daerah banyak ayam-ayam gitu deh, ayam-ayam di daerah pohon. Setiap hari yang saya lihat adalah pohon, ayam, dan
warga setempat, tapi pun itu tidak banyak. Dan pagi-pagi saya bangun belajar untuk yang namanya meditasi. Bayangin, orang ekstrovert yang pikirannya selalu banyak di sini, selalu mencoba untuk mindfulness, but ternyata saya nggak langsung 1 jam ya Mbak Ayu, itu mustahil ya untuk berlatih meditasi. Gitu ya? Ya, itu agak mustahil sih. Berapa kali? Jadi 2 minggu itu tiap hari? Tiap hari, pertama saya coba 5 menit dulu Mbak, oke? Jangan habis 5 menit, pagi dan malam, besoknya bertambah 10 menit. Bertambah lagi, besoknya tetap 10 menit, sampai kurang lebih 1 minggu, nextnya bertambah 15 menit. Minggu kedua, standby 15 menit, pagi, dan jadi pagi, bangun pagi meditasi, dan siang selama 15 menit. Dan di situ saya tulis jurnal Mbak sesudah meditasi mengenai penemuan-penemuan. Jurnal apa? Jurnal mengenai perkembangan diri Mbak. Apa yang dirasakan selama COVID-19? Apa aja sih yang pengen saya lebih telusuri dari personal growth saya sendiri? Karena saya merasa Mbak Ayu, kalau saya nggak bisa mendapatkan energi pribadi, bagaimana saya akan bisa memberikan banyak energi dan love kepada orang lain? Karena di pekerjaan saya training ya Bu, training, human resources, basically my work is about taking care of people. Bagaimana saya bisa if I don't take care the inside, it's really impossible to channel that energy. Seperti itu sih Mbak, kurang lebih. Berarti jurnal ini kayak ya refleksi diri ya jadinya. Bener banget. Dan itu efektif buat kamu, efektif buat seorang super extrovert. Oh, sangat efektif Mbak. Karena jurnal ini sangat efektif karena jurnal ini saya mulai tulis apa yang jadi aspiration saya. Ini saya contoh aja ya Mbak ya. Ini saya punya jurnal udah busuk banget nih ya dari zaman dulu. Oke, ini jurnal saya tahun 2019. Isinya banyak banget di sini ya. Oke, bisa dilihat kan? Nah, kemudian saya punya jurnal yang berikutnya di tahun 2020 adalah ini. Ya, banyak banget di sini semua adalah isi jurnal saya. Lebih gede ya Bu? Bukunya lebih besar Bu? Lebih besar karena saya mau coba gambar-gambar apa yang jadi visualisasi saya. Terus dulu belajar jurnalnya hanya untuk menuliskan apa yang ada di perasaan ya. Tapi lebih ke sini saya lebih highlight lagi karena di bulan-bulan ini saya ikut salah satu online course. Nah ini juga baru banget Mbak. Online course yang saya ikut itu rata-rata jam 2 pagi Mbak Ayu. Dan sebenarnya ngantuk banget Mbak Ayu. Tapi karena saya penasaran untuk self-growth, jadi saya coba untuk ikut dan di online course ini memang ada PR-nya Mbak Ayu. Ada 5 PR setiap hari. Dan 5 PR itu adalah menulis mengenai pengalaman waktu masa kecil, pengalaman apa sih kontribusi yang kamu pengen berikan, dan semakin saya tulis, semakin saya punya energi dari dalam yang bisa saya berikan lebih banyak lagi, seperti itu. Itu salah satu contohnya sih Mbak Ayu. Dan satu lagi ya, ini buat para ekstrovert penting banget nih Mbak Ayu. Kalau bisa sih di bawah sinar matahari sehari ya. Kalau bisa lebih banyak energi, lebih banyak aktivitas di bawah sinar matahari lebih bagus Mbak. Sebenarnya seperti itu. Oh gitu. Tapi kan kemarin kan kita sempat nggak boleh banyak keluar, walaupun ya cuma deket-deket situ ya, deket-deket rumah ya. Iya betul banget. Oke, terus ada lagi nggak yang mau di sharing soal keseharian? Ada sih. Salah satunya gini juga ya. Kan saya lihat tuh Mbak Ayu di sini di Bali makin banyak teman-teman yang kreatif karena COVID-19 ya. Jadi banyak yang bikin makanan, Mbak ya. Nah, kemarin ini saya juga coba nih Mbak eksperimen. Karena sebagai ekstrovert harus melakukan something yang fun Mbak Ayu. Kalau tidak fun,
kurang juga menambah energi. Saya melakukan something yang fun and out of the blue. Saya punya seorang teman yang Mbak Ayu. Makanya saya punya seorang teman dia itu kreatif banget di bagian ngecat rambut. Nah, dalam COVID-19 ini, saya tanya sama teman saya, kamu bisa nggak ngecatin rambut saya supaya sustainable? Gimana caranya? Yuk kita belajar dari DIY dari YouTube. Saya bilang, daripada saya buang duit terlalu banyak buat salon, which is nggak mungkin, dan yang kedua tidak disarankan dalam masa-masa social distancing ini, kenapa nggak coba melakukan something dari untuk self-care? Ceritanya gitu, Mbak. Dan kemudian saya berinteraksi dengan salah satu teman saya, mencoba-coba, dan akhirnya dengan budget bisa mungkin ya Mbak ya, salah satunya saya eksperimen dengan rambut saya. Saya nggak tahu, mungkin bulan depan akan pirang mungkin kalau saya nih ya. Karena ekstrovert itu kan tergantung ya, tergantung situasi dan kondisi. Oke. Halo Ika. Yes. Agak keputus tadi. Yeah. Oh iya. Agak keputus tadi. Oke. Terus, tadi soal ngecat rambut udah, masak juga udah, habis itu kamu udah lari ke hutan, dan meditation and journaling gitu ya. Iya, betul Jadi, sekali. Jadi memang energinya dicurahkan ke sana, tapi masih engagement juga kan ke people gitu kan, ke orang-orang kan, tetap ada. Pastinya Mbak, pastinya. Sebenarnya gini ya Mbak ya. Selama saya jadi ekstrovert, sebenarnya saya merasakan di masa-masa COVID-19, ini untuk personal things ya. Jadi, saya juga punya kelemahan Mbak Ayu. Saya tuh sering banget punya WhatsApp message sampai 1000 gitu, dan saya nggak baca sama sekali. Sampai 1000 message. Dan saya sering ngerasa bersalah kepada teman-teman saya karena banyak yang WhatsApp saya baru balas 2 bulan kemudian dan 3 bulan kemudian. Nah, di bagian ini saya mulai coba untuk reduce one by one bahwa social engagement. Halo. Ya. Halo. Ya. Oke. Ya. Halo. Cukup jelas, Mbak Ayu? Yes. Ayu. Halo. Oke. Halo Ika. Halo. Sepertinya koreksinya agak keputus-putus ya Mbak ya. Yes. Bisa dengar sinyalnya. Halo? Yes. I'm here. Ini dari tadi sinyalnya, maaf ya, sinyalnya nih nggak tahu nih naik turun. Oke, tadi ngomongin tetap WhatsApp yang sampai 1000 itu ya? Iya, betul sekali Mbak Ayu, betul sekali. WhatsApp yang sampai 1000. Dan itu kamu ngakali gimana? Tadi soalnya kepotong dikit nih. Terus tadi kamu ngakalinya? Oke, jadi saya Ya, keputus-putus lagi nih. Loading tadi, keputus-putus. Oke, Ika bisa dengar aku? Bisa. Oke, sekarang udah ini sih. Oke, mungkin kita lanjut aja deh terus kalau ke pekerjaan kamu gimana nih? Yang dari kemarin, terus habis itu sampai ke menghadapi new normal ini perubahannya gimana gitu loh. Terus kamu sendiri menghadapi pekerjaan yang tiba-tiba berubah cepat, bagaimana Kak? Jadi
Itu Mbak, seperti yang tadi saya bilang, kan ada banyak hal-hal yang harus berubah. Jadi yang harusnya ketemu sekarang jadi virtual. Dan memang ini butuh waktu ya untuk bisa terus-menerus konsisten. Jadi sekarang ini saya sih lebih banyak menciptakan banyak platform Mbak untuk orang-orang bisa berinteraksi. Dari WhatsApp group saya bawa ke dalam Zoom calls. Jadi meeting-meeting yang dulu itu sebenarnya gini, ada enaknya ada nggak enaknya sih. Kalau dulu kita invite orang-orang untuk meeting, kayak di tempat kerja saya, pasti ada bilang, aduh hari ini saya nggak bisa nih, saya nggak bisa datang ke kantor. Aduh hari ini saya punya banyak, saya ada meeting yang lain. Nah sekarang dengan adanya platform seperti Zoom calls, Google Meet, dimanapun orang bisa akses. Dan somehow nggak ada alasan ya berarti? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya. Dan satu lagi saya cukup suka adalah gini ya. Biasanya kan orang menghabiskan waktu 3 jam buat meeting ya. Yang which is habis meeting, saya pusing deh. Banyak banget kayaknya agendanya dan juga obrolannya. Nah dengan adanya maksimum cuma 1 jam Zoom call, 40 menit Zoom call dan 1 jam Google Meet, itu membuat mau tidak mau apa yang harus dibicarakan itu harus efektif dalam 1 jam, which is untuk saya itu bagus banget ya, untuk lebih efektif. Jadi somehow I kinda like, aku cukup suka sih sebenarnya meeting lewat virtual, online. But memang harus ada. Apa kelemahannya? Kelemahannya secara emosional memang kurang ya Mbak. Of course lebih bisa menangkap semua message dari body language, kemudian implicit message itu ketika bertemu secara langsung. Karena kan saya people person Mbak Ayu, mustahil kalau misalnya virtual aja. Aduh, nggak banget ya. Paling nggak mungkin. Tapi kamu masih ngelakuin training nggak sih? Training untuk via virtual gitu? Nggak ya? Untuk enggak, saat ini enggak. Belum ya. Jadi kita mulai nanti, saya sedang siapin platformnya sih Mbak supaya bisa lebih bisa diakses sama siapapun. The goal is accessible by everyone. Seperti itu. Tapi menarik sih. Ini enggak? Gimana cara bikin virtual training yang lebih engaging? Nah, extrovert sukanya engaging itu ya. Nanti ya kita. Wah keren nanti. Nah terus juga gini Mbak, kalau misalnya tinggalnya di hutan atau di kampung, misalnya ya, tinggalnya di hutan atau di kampung ya, kan sometimes sinyal nggak bagus tuh. Nah salah satu kelemahan online training atau virtual meeting, sometimes sinyal itu menjadi salah satu. Kayak ini tadi. Barusan ya. Saya tinggal di desa soalnya, Oke, good. Itulah tadi ya. Betul banget. Terus, berarti cukup lumayan banyak ya yang kamu salurkan energi itu benar-benar produktif daripada ya orang-orang yang mungkin masih bingung di luar sana ya, mungkin sahabat Naraya yang masih bingung sebagai seorang ekstrovert mau apa lagi gitu loh. Udah mungkin di rumah juga udah masak, udah olahraga, tapi dia nggak tahu yang lainnya. Kayak mungkin tadi sih journaling tadi bagus sih ya, itu bagus banget. Terus buat teman-teman juga mungkin yang kerja juga kan juga nggak tahu, apalagi di HR ya, apalagi di HR berhadapan dengan people gitu loh, apa yang dia lakukan. Seperti itu. Nah itu juga sharing yang menarik sih tadi. Iya Mbak, ada juga yang menarik seperti ini Mbak. Saya punya teman-teman yang super extrovert di lingkungan circle saya, tapi dia stuck di luar negeri, nggak bisa pulang. Jadi masih ada? Waduh, saya masih punya banyak teman yang extrovert Mbak. Contohnya ya, ini menarik banget. Jadi dia menciptakan video setiap hari olahraga Mbak. Day 1 sampai day 90, until right now. Jadi dari day 1 sampai day 90, which is udah 3 bulan, setiap hari video olahraganya tuh berbeda-beda Mbak. Dan yang paling menarik ya, jadi dia bisa, jadi dia itu melakukan video apps ya, membentuk otot-otot dari perut, dan dia menginvite teman-teman yang lain juga bersamaan at the same time, juga melakukan yang sama. Jadi mereka saling teaching each other. Itu
Itu yang menarik. Oke. Terus Keren, ada keren, food, keren. ada membuat food journal juga. Membuat food journal dari day 1 sampai day 90. Saya sampai heran, wow, dia sangat-sangat konsisten dan berkomitmen luar biasa ini. Seperti itu, Mbak. Berarti ada loh temanku yang kayak gitu juga, sampai di story-nya itu juga baking kayak kamu tadi sih, bikin telur. Jadi dia menyalurkan energi karena dia ya udah menyalurkan energinya dengan masak, baking yang dia suka, dari baking yang ada nggak ada isinya sampai ada isinya sampai benar-benar lembut gitu. Itu dari lockdown hari pertama sampai terakhir gitu kan. Itu gila loh. Tapi pada akhirnya dia bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah dia lakukan, menciptakan sesuatu hal baru gitu loh bagi hidupnya. Tapi luar biasa sih kalau itu memang bisa disalurkan, energi-energi tadi bisa disalurkan ke hal-hal yang produktif gitu. Terus Ike, aku mau nanya sih, kalau kamu habis kerja gitu, apalagi sekarang masuk new normal ini, apakah benar-benar kamu kerja full day di kantor atau emang sudah 50-50 atau gimana sih? Terus habis itu juga setelah kamu kerja, kan biasanya kamu ada kumpul sama teman kerja ataupun mungkin teman-teman kamu gitu kan. Nah, Betul. yang terjadi sekarang gimana? Terus kamu menyalurkan energimu seperti apa? That's a good question. Kalau sekarang sih Mbak Ayu, saya emang dengan kan kita masih following peraturan pemerintah, memang belum semua tempat itu buka di tempat saya. Otomatis volume pekerjaannya itu menurun dulu, Mbak. Jadi memang tidak sebanyak dulu. Cuma banyak hal-hal yang saya kerjakan lebih ke arah sistem. Jadi seperti memperbaiki sistem untuk ketika new normal ini mulai berlaku buat semua venue. Nah, sifat pekerjaannya, ada beberapa pekerjaan yang memang saya harus datang ke kantor, tapi ada pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah dan bisa dikerjakan secara efektif. Seperti itu. Jadi, kalau saya menjawab pertanyaan Mbak Ayu, ini semua tergantung dari volume pekerjaannya. Sometimes hari day 1 nih bisa full banget keseluruhan, saya bisa di kantor, tapi bisa juga day 1 bisa juga benar-benar di rumah aja untuk mengerjakan semua pekerjaan tersebut. Tergantung volume dan tergantung jenis pekerjaannya. Tapi kamu masih it's okay ya sebagai seorang extrovert beradaptasi nggak ketemu orang 1 hari, 2 hari gitu? Bisa Mbak, karena pembelajaran di Ubud di hutan itu memberikan saya pengalaman yang luar biasa Mbak. Ubud di hutan. Jadi ketika bergaul hanya dengan pohon, ayam, ya, menikmati udara, kemudian tinggal di benar-benar ini sih sederhana ya, masak sendiri, kemudian cari bahan-bahan sendiri, dan saya menemukan insight. Mungkin itu bagian dari meditasi dan journaling ya Mbak. Walaupun tidak 15 menit benar-benar diam aja, tapi maksudnya sepanjang hari, saya menemukan bahwa sebenarnya energi dari orang lain itu bagus Mbak, tapi saya perlu bisa menciptakan energi dari dalam, karena energi dari dalam ini yang bisa ngasih lebih banyak ke banyak orang, dan ini bisa lebih sustainable, dalam artian gak habis-habis. Karena kalau dari dalam gak diperbaharui, ya susah Mbak. Dan yang saya lakukan selama 2 minggu itu, waktu di bulan Mei, itu saya juga banyak baca buku Mbak Ayu. Jadi saya banyak mengurung diri. Saya udah baca kurang lebih 5 buku mengenai self development, self growth, dan juga ikut banyak webinar-webinar yang dari berbagai macam sumber. Mbak, tahu nggak? Saya ikut webinar ya, dari webinar energi, webinar teknologi, webinar mengenai artificial intelligence, webinar marketing, webinar business women, webinar culture, webinar geografi, semua jenis webinar saya ikut. So, skillmu naik ya ini ya. Berarti kamu sudah bisa menyimpulkan dong, kamu sekarang skillmu yang mana nih yang udah mulai levelnya up kan gitu. Yes, pelan-pelan secara teknologi. Iya, gimana Mak? Sorry. Nggak, tadi ada Donna nanyain tuh, tell us about your sustainable energy, why you are always 100%.
That's amazing. Itu tadi ya? Iya, itu salah satu. Jawaban tadi ya? Yeah, sustainable energy. I like it, sustainable energy. Apa sih sustainable energy? Ada yang tahu nggak teman-teman yang nonton IG ini? Apa sih sustainable energy? So, jadi intinya gini ya teman-teman. Saya baru sadar ya, ternyata sebagai seorang ekstrovert, berinteraksi, it's really my thing. Sosialisasi, it's really my thing. Tapi interaksi dan berelasi yang meaningful itu yang memberikan saya paling banyak energi. Contoh gini, sesudah saya bereksperimen dengan telur nih, contoh ya, saya cerita sama teman saya bilang, oh iya, aku juga eksperimen. Aku kemarin baru aja loh ke eksperimen dengan, saya punya wine, satu botol wine, kan di dunia F&B wajar ya untuk coba-coba ya. Saya punya satu botol wine wine murah dan nggak enak secara saya nggak usah sebut nama ya. Dan itu rasanya minum besoknya pasti kamu udah bye gitu ya. Dalam artian karena pasti langsung pusing banget kan. Nah, tapi teman saya ini bilang, bagaimana kalau kita bikin sangria? Terus saya bilang, emang enak ya? Sangria itu kan biasanya kombinasi antara fruit punch, jadi buah-buahan fresh, kemudian wine, red wine, dan juga orange juice. Tapi kita nggak punya orange juice. Di kulkas cuma ada tonic water dan ada jamu. Ya, tapi sama sekali ya. Jadi kita membuat percobaan semua jenis buah yang ada di kulkas, which is waktu itu cuma ada nanas ya, dan juga wine ini yang sebenarnya saya deg-degan untuk coba. Kemudian kita combine dengan tonic water. Itu agak deg-degan sih sebenarnya. Rasanya takutnya gimana gitu ya. Dan kemudian kita campur dengan buah. Buahnya itu ya, Mbak Ayu ini makanya kita bukan bartender ya. Buahnya itu kita smash. Dengan asumsi rasa-rasanya itu menyatu di dalam wine ini sendiri. Dan ketika dicoba, wow, ternyata rasanya enak. Itu dari hal yang kalau misalnya saya suruh minum wine itu saya nggak mau, Mbak. Jadi itu pas langsung bikin saya pusing. Namun karena saya coba dengan eksperimen, kata kuncinya ya, eksperimen, jadinya sangat-sangat menyenangkan dan pengalaman baru, dan ini something yang always needs to think about. Jadi dari hal yang nggak enak pun, kalau kita coba cari solusi untuk dibikin hal baru, it's gonna seperti itu. Yes, I'm here. Ada gangguan lagi tadi. Gangguan di telepon ya, Pak. Oke, Kak. Tadi ini juga ada pertanyaan, ya nggak sih, dia komen sih. Energi Mbak Yurika ini nggak ada habis-habisnya. Dharma Jaya Sugisna ini. Mungkin teman kamu ya? Terus ini juga dia bilang, 100% in the morning, 100% in the evening, still same. Itu gimana caranya, gimana caranya tetap sama? Padahal biasanya di pagi hari kita tuh ya oke lah, sebagai seorang ekstrovert energi full, baterainya full gitu. Iya. Tapi kenapa kamu di malam hari pun juga baterai masih full? Itu tadi baterainya kamu bawa apa sih gitu, nggak ngerti. Nah, itu balik lagi Mbak, energy from the inside and from the outside Mbak, kayak iklan. Jadi itu tim saya dulu DJ, dulu dia pernah mengalami, kan saya memang dulu posisinya adalah training manager Mbak Ayu. Satu hari training. Sekarang juga masih. Ya masih juga sih, masih juga. Nah, the things about training ya. Pas kita kita menyampaikan training Mbak Ayu dan interaksi, dan yang saya suka adalah bagian eksperimen dan juga menanyakan ini kepada peserta training ya. Jadi training saya harus sifatnya kinestetik lah, harus ada yang dicoba something, nggak yang jangan dengerin doang. Nah, ketika mereka belajar something dan bisa dibicarakan ulang dan mereka mendapatkan sesuatu dari training tersebut, wah, that's added way more my energy. Jadi saya in the morning mungkin udah energinya full, siang-siang mungkin agak capek. Ketika training, anehnya ya Mbak ya, saya mendapatkan energi baru dari mereka semua.
Kalau ada 50 energi, berarti saya mendapatkan 50 energi lebih banyak. Nah, 50. Contagious. Pantes ya. Tadi 100% baterai, nanti 50%, tambah 50 lagi, makanya 100% lagi tuh malam. Pantes. Gitu Mbak. Dan saya waktu pulang ke rumah ya, dulu saya punya seorang housemate, saya udah datang-datang, "Hi, how are you tonight?" And then she just look at me like, "Why your energy so full?" Sometimes mungkin itu agak annoying sih Mbak buat beberapa orang. Ini saya sadar Mbak. Ya. Tapi aku benar-benar salut loh. Benar-benar salut sama Ike, karena di saat lockdown seperti itu buat kamu yang super loh, super ekstrovert loh, benar-benar bisa ngejaga dan bisa mencari solusi untuk hal-hal yang produktif gitu. Apalagi sekarang juga memasuki new normal gitu kan, Ike juga masih bisa melakukan adaptasi yang oke lah. Bisa dengan hal produktif masih bisa diciptakan gitu. Makanya setelah lockdown pun setelah kemarin PSBB kemarin lockdown dan harus stay at home, kamu udah ningkatin skill yang cukup banyak ya, dengan cara baca buku, journaling, meditation, dan masak, apalagi tadi banyak hal yang bisa kamu lakukan. Iya. Dan Mbak Yu tahu nggak? Ya, eksperimen. Kalau misalnya habis eksperimen, Karena Mbak. eksperimen ini ya, melakukan kan? Iya. Doing something kan soalnya. Doing something, getting the feedback. Saya ingat banget ya Mbak, waktu masa-masa sebelum COVID ini, saya sering banget eksperimen dengan yang namanya green juice. Setiap hari saya punya model yang berbeda mengenai green juice. Hari ini jus sawi, besok jus belimbing wulu, besok jus kale plus cucumber, besok jus pare plus cucumber. Dan Mbak, yang paling menyenangkan sebagai seorang ekstrovert ya, ketika saya memiliki teman-teman yang mau mencoba dan kepaksa meminum jus tersebut dan kasih feedback, gimana menurut kamu? Oke nggak? That's the biggest satisfaction ever. Terus sama satu lagi, kamu kan juga sempat sering invite orang gitu loh, invite orang untuk datang, ayo ke rumah gitu, walaupun cuma satu orang. Betul banget Mbak, betul banget. Yes. Ya. Itu ngefek itu banget. sih memang energi kamu dari orang lain juga, tapi untuk sustainable energy itu tetap dari dalam ya Ika ya. Betul. Dan juga Mbak, ketika kita menarik sih. Dan satu lagi Mbak, saya lupa Mbak, kalau misalnya kita bisa berguna buat orang lain, semakin kita berguna buat orang lain Mbak, goalnya ya semakin berguna. Nggak tahu ya, mungkin karena karena extrovert itu sangat people person ya, energi itu balik lagi Mbak. Kayak contoh saya bisa ngebantu orang dengan menggunakan sumber-sumber yang saya punya, ya saya ngerasa senang aja. Senangnya itu nggak cuma senang yang sesaat gitu, bukan kayak senang abis makan ayam geprek gitu contohnya, bukan, tapi kayak senangnya itu yang long term seperti itu Mbak. Jadi I was thinking it's important for para extrovert to channel your energy. Dan sebelum channeling your energy to outside, it's very important untuk cari tahu energi yang kamu yang dari dalam tuh yang paling bagus yang seperti apa. Dan eksperimenlah dengan dirimu. Eksperimen dengan dirimu. Karena eksperimen pun gak selalu ini ya Mbak ya, gak selalu berhasil ya. Saya pernah eksperimen bikin makanan ya, ayam geprek contohnya Mbak. Ternyata ayamnya itu pahit Mbak. Pas saya coba-coba karena put a lot of too much oranges, jeruk gitu ya. Kalau saya lihat di YouTube kayaknya gampang sih Mbak, tinggal di squeeze gitu ya dan direbus. Tapi kemudian ternyata tidak bagus saudara-saudara. Jadi tapi nggak boleh dibuang karena pantang membuang makanan Mbak. Jadi ya saya coba lagi statement apa yang bisa saya lakukan, tetap harus memakan hal yang udah busuk itu Mbak. Jadi ya tetap harus dicoba gitu. Tetap dimakan. Makan Nah ini ada nih
Ini kayaknya teman-teman Ika juga ini ya. Kudel, kucel, kumel, apa nih? Dan energinya itu juga seperti menular. Ketika dekat dengan Mbak Yurike ini jadi seperti semangat. Terus ada Wimo 13. Memang benar Bu Yurike selalu energik dan selalu bersemangat, nggak pernah lelah. Oh, thank you. Banyak loh. Terus ini juga nih. Untukku yang introvert, lockdown nggak lockdown sama aja, tetap nggak ketemu orang sering-sering. Nah ini kan kalau orang introvert ini lockdown itu dunianya bener-bener wah happy banget, soalnya kan bener-bener menyendiri. Karena kayak kemarin ada temen juga, iya kayak kemarin ada temen juga yang introvert tuh ya, ketika lebaran kan bertepatan ya, kemarin bertepatan juga lebaran. Dia senang nggak ketemu sama keluarga yang lain. Bisa kebayang tuh, nggak usah banyak basa-basi. Iya, dia suka. Malah menurut dia ya inilah dunianya dia gitu loh. Dunia dia lebaran paling menyenangkan buat dia. Gitu loh. Karena dia nggak ketemu sama saudara-saudara yang lain. Benar. Tapi dia lebih banyak merefleksi diri. Gitu kalau introvert. Dan mungkin ini nggak sih Mbak, banyak orang yang bilang juga ya, tapi memang saya lihat sih introvert itu kan dapat energinya kan ketika dia menyendiri ya, dan kalaupun berinteraksi tidak banyak orang, nggak yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan langsung kayak bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan random. Ya kayaknya sih nggak gitu sih Mbak pastinya. Iya. Biasanya milih-milih. Kalau orang introvert itu kan milih-milih. Kalau ekstrovert itu bisa siapapun ditemuin gitu ya. Apalagi yang super kayak kamu itu Kak. Gitu kan. Sedangkan aku tuh orang yang ambivert. Jadi kadang bisa jadi ekstrovert, kadang bisa jadi introvert. Jadi aku tergantung situasi, pada akhirnya gampang beradaptasi juga gitu. Bagus ya Mbak ya kok kayak gitu ya. Tapi kamu kemarin Tapi aku mau nanya, waktu pas lockdown pertama, kamu butuh penyesuaiannya itu berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ya, cukup lama loh. Kukira 1 minggu Kak. 1 bulan Mbak. Wow. 1 bulan. Karena saat itu memang masa-masa yang tidak mudah, masa-masa transisi Mbak, sama sekali tidak mudah. Bukan karena tidak ketemu orangnya juga sih, tapi lebih tepatnya tidak tahu apakah ini space yang tepat untuk express myself or not. Jadi saya masih mencari tahu juga saat itu, self discovery lah, which one is the most effective one. Karena gini Mbak, mau ngobrol sama teman, ingat nggak masa-masa satu pertama lockdown, everybody also feels the same way dan masih belum dalam artian juga banyak kita lebih mourning, dalam artian ngomongin mengenai keadaan, wah ya sayang banget nih keadaan seperti ini, kasusnya makin banyak, kita nggak tahu masa depan and whatsoever. Jadi itu sangat-sangat devastating, dan saya menemukan bahwa memang cara satu-satunya adalah dari pertama itu penyesuaian kepada energi internal. Itu Mbak, dari spiritual level, kemudian dan cuma banyak doa ya, banyak doa dan banyak melakukan tadi mindfulness. Itu ngefek banget Mbak, ngefek banget seperti itu. Practice. Ngomong-ngomong mindfulness, kita juga ini sih, maksudnya besok yang hari Jumat yang tanggal 12 Juni ini kita juga ada kelas yang embrace the change, mengenal diri untuk menyambut perubahan. Ini yang untuk menyambut perubahan new normal ya. Ini akan ada pembicara kita, Wahyu Bramastyo. Ini beliau juga dia masih muda, masih ganteng, cakep. Jadi kalau teman-teman mau ada yang ikut besok Jumat, bisa join di kelasnya Mas Wahyu. Dia akan juga mindfulness juga. Jadi akan mengajarkan bagaimana sih belajar untuk mempersiapkan diri untuk menuju new normal ini. Jadi memang mungkin akan mengenal diri lebih dalam. Jadi kayak mungkin kan ada orang-orang yang nggak ngerti ya, aku tuh extrovert apa introvert atau ambivert, nggak ngerti kan, ada yang seperti itu loh sebenarnya.
ya Benar. kan? Nah, terus dia Benar-benar. juga nggak tahu kekurangan dia, nggak tahu nggak tahu kelebihan dia. Kadang kita lebih banyak tahu kekurangan tapi nggak tahu kelebihan. Jadi pada akhirnya kita berfokus pada kekurangan. Pada saat seperti ini kita cuma mikir kurang mulu, jadi nggak tahu kelebihan kita tuh kita gunakan untuk solusi hal yang produktif, ya kan Kak? Bener banget, Mbak. Produktif itu kata kunci paling bagus ya, Mbak. Itu paling bagus karena percaya ya, having mindfulness practice, some people bisa pakai baca buku untuk mindfulness practice, some people meditasi, some people doa, some people masak. Itu bisa mindfulness practice juga loh. Kemudian some people bikin jamu, kayak Mbak Ayu contohnya, mindfulness practice. Gue kuning. Some people bikin kerajinan tangan. Jadi, tapi percaya atau nggak, dari praktek ini, 20 menit yang di-spending untuk mindfulness atau 1 jam, itu bisa berefek produktif sampai sepanjang hari dan mungkin keesokan harinya. Apalagi ketika itu jadi praktis. Percaya atau nggak percaya ya Mbak, percaya atau nggak percaya ya, saya pun juga punya banyak kelemahan di mana saya pernah sih bukan pernah ya, kadang-kadang masih merasa insecure dengan diri saya sendiri. Jujur banget ya, insecure. I don't feel I'm enough. Tapi semua orang pasti sih kadang. Oh gitu. Yes, even itu tuh sering banget muncul ya, dan beberapa kayak sebulan terakhir sih, ini udah mulai saya mau kembangkan jadi habit. 1 bulan terakhir waktu saya di area hutan itu tadi Mbak, saya belajar untuk yang namanya meditasi dan juga belajar untuk praktek self affirmation. Jadi contoh kayak ngomong sama diri sendiri, kayak I am powerful, I am great, I am amazing, I am love. Tapi itu berguna loh. Iya benar. Nggak cuma ekstrovert ya, nggak cuma ekstrovert, introvert pun iya, ambivert pun iya. Kayak aku yang ambivert juga berguna banget, dan selama aku ini juga mulai meditationnya pun mulai lebih sering gitu. Dan ini juga ada kelas lagi nih di Naraya, iklan lagi ya Bu. Jadi di Naraya pun juga, jadi di Naraya juga ada mindfulness class yang kamu bisa ikutin, yaitu healing meditation, memang khusus untuk healing ya, penyembuhan. Jadi teman-teman yang butuh untuk healing meditation, nanti bersama dengan saya sih, bersama dengan saya, kita akan praktek dari sebenarnya kan banyak teknik dan juga banyak pakarnya, tapi saya akan mengajarkan, karena saya udah meditation dari saya kecil, itu sudah dibiasakan orang tua, jadi habis sembahyang, habis itu meditation. Nah ini dari sikap duduk, pernafasan, terus sampai namanya sikap tangan, dan juga tangan ini pengaruh loh untuk energi, apalagi untuk healing. Terus juga mengenal, yaitu kembali ke dalam dan menyelaraskan energi batin kita dengan yang di luar. Seperti itu. Karena kan kita untuk healing, meditation. Nah itulah kita perlu belajar juga sih. Nanti kalau misalnya ada yang mau, bisa on schedule. Kalau untuk yang healing meditation itu on schedule. Jadi silahkan daftar di Naraya. Gitu. Wah, keren banget. Aku jadi keinget loh. Sebenarnya ya di kadang-kadang ya, pernah nggak sih Mbak bertanya-tanya ya, ada orang yang kelihatan hidupnya itu fine-fine aja, tapi ternyata kalau misalnya mempelajari lebih banyak mengenai diri sendiri, sometimes ada blockage from the inside yang kita nggak tahu. Jadi kayak semacam ada hal-hal yang ngeblok. Hal-hal blok itu pun sometimes pernah tahu nggak? Kayak misalnya contoh, orang ini nggak sadar, tapi yang lain bisa lihat. Atau udah banyak orang yang bilang sama yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan nggak ngerasa karena nggak merasa there's something wrong. Nah, aku lihat sih Mbak, banyak hal yang menarik mengenai manusia adalah ketika kita digging more untuk mindfulness practice, ini pelan-pelan kebuka loh. Karena kita kayak ngebuka hal yang paling sensitif sebenarnya ya. Dan itu ngasih banyak ruang untuk, kayak tadi kamu bilang, untuk healing melalui tadi praktek kamu itu tadi. Dan itu bisa sangat-sangat powerful efeknya. Kayak gitu sih Mbak. Dan ternyata ini ya, tetap ya, semua orang dengan beberapa tipikal yang berbeda
juga ada satu tools yang memang sama untuk beberapa tipe. Cocok lah. Benar. Ya kan? Cocok, iya. Benar-benar. Itulah. Dan Oke, Ike, ada tambahan nggak? Ini belum ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi ya kayaknya ya. Nah, aku jadi mau tanya-tanya nih, mungkin sama audiens yang, boleh tanya nggak sih sama audiens yang melihat ini saat ini? Boleh ya? Boleh aja. Siapa tahu mereka jawab. Oke. Oke, dear audience, sahabat Naraya kalau bahasa Ada 10 Mbak Ayu. menit ya. Nah. Sahabat Naraya, coba angkat tangannya dong kalau kamu ekstrovert. Boleh nggak kasih tahu siapa yang ekstrovert di sini? Ada? Oh, kayaknya bukan ekstrovert semua. Mari kita tunggu sebentar, Mbak. Oke. Wah, kalau misalnya kamu tadi ada yang introvert tadi. Siapa yang introvert tadi? Tadi depan-depan siapa ya? Tadi ada yang bilang saya introvert gitu. Oh, ini ya, Martin ya? Kayaknya tadi kelihatan ya FDS Martin ya kayaknya. Oke. Kayaknya. Not me. Tuh, ada yang bilang. Not bukan me. saya. Thank you, Misha Johanna. Thank you. Oke. Good. Nah, sebenarnya saya jadi kepikiran, Mbak. Kalau misalnya dengan ekstrovert ini sendiri ya, sebenarnya fungsinya apa sih buat ekstrovert untuk bisa memaksimalkan dirinya sendiri dengan tahu energinya di mana? Pernah nggak Mbak kepikiran atau mungkin pernah nggak mendapatkan banyak orang-orang yang bilang seperti ini, Mbak, waktu saya belum lockdown saya ekstrovert, waktu saya udah lockdown saya kayaknya introvert deh Mbak. Pernah nggak ada yang bilang seperti itu? Berubah ya? Nah itu saya nggak tahu tuh, kayaknya mungkin ada yang gitu. Ika kayaknya pernah deh gitu. Iya, teman-teman. Pernah loh saya merasa diri saya introvert ya, karena saya udah kayak merasa, kayaknya saya nggak suka bergaul sama orang. Tapi salah teman-teman, bukan seperti itu poinnya adalah ilusi ya berarti ya, ilusi sementara itu. Iya, temporary. Sebenarnya adalah bagaimana kamu mendapatkan energimu yang paling banyak. Gini, simpelnya gini. Kalau kamu dengan bertemu orang, kemudian energi orang ini seperti ketransfer ke kamu dan kamu makin bersemangat dan semakin kamu bertemu banyak orang dan semakin energinya masuk ke kamu, means berarti kamu punya potensi menjadi extrovert. Oke, catat. Ya. Kalau misalnya kamu mendapatkan energimu bertemu hanya dengan orang-orang tertentu, ya, jadi orangnya itu aja sih sebenarnya ya, dan juga nggak suka berada di dalam random places yang dimana kamu nggak tahu, dan kamu mendapatkan energi yang paling full dengan cara berdiam diri saja, maksudnya dalam artian dengan dirimu sendiri, means berarti kamu punya introvert yang besar. Jadi bukan berarti introvert itu nggak suka bergaul atau nggak bisa bergaul, no, not at all. Itu tergantung dari mana energinya paling banyak. Itu aja sih Mbak untuk klarifikasi, karena banyak orang yang bilang, oh kamu ekstrovert ya? Oh, nggak juga sih. Ada orang yang ekstrovert pekerjaan loh teman-teman, jangan sedih loh. Pernah ketemu orang-orang yang kepaksa ekstrovert di dalam pekerjaan, jadi padahal aslinya dia introvert banget. Gimana tuh Mbak? Coba tapi kayak itu tuh sebenarnya ambivert nggak sih masuknya jadinya? Saya jadi bertanya tuh kalau yang kayak gitu. Soalnya kadang aku bisa jadi, ya itu, bisa jadi ekstrovert, bisa jadi introvert gitu loh Kak. Betul. Bisa juga di pekerjaan nih, aku lebih ke apa namanya ekstrovert kadang. Tapi kadang juga ada satu sisi aku pengen di introvert. Jadi seringnya kayak gitu. Nggak bisa salah satu. Pasti dua-duanya. Bisa juga gitu Mbak. Makanya kalau aku sih nyebut diriku ya lebih ke ambivert, Bu. Ya. Ini iya, soalnya kayak aku kan kalau malam aku ke pura, jadi harus nemuin umat gitu kan Kak. Jadi pada mau nggak mau jadi ekstrovert. Tapi ketika di rumah aku jadi introvert, nggak mau diganggu. Pertanyaanku berikutnya Mbak Ayu, waktu kamu ke pura dan kepaksa jadi ekstrovert, abis dari pura energimu nambah atau energimu berkurang? Kamu capek atau kamu
Nah, berarti memang Enggak. seperti itu, berarti memang ada, berarti memang itu ambivert. Tapi kalau kamu merasa habis bertemu orang habis energinya, kebanyakan ya, berarti kamu memang sudah tahu Introvert channel ya? banyak itu dari dalam. Yes, berarti itu introvert. Itu Oke. seperti itu, Mbak. Semoga ini ya, semoga banyak Semoga menjawab. jawab ya pertanyaan-pertanyaan. Kalau masih belum terjawab, ikutin besok yang tanggal 12 deh. Ikutin yang Embrace the Change. Jadi mungkin nanti Mas Wahyu bakal mandu kamu. Kamu sebenarnya dirinya kayak apa sih? Orang yang seperti apa? Nah, itu nanti akan diajarkan oleh Mas Wahyu. Terus kalau mau ikut meditation, yang tadi mungkin Ike juga melakukan meditation adalah salah satu tools yang bisa dilakukan untuk saat-saat ini, untuk refleksi diri, untuk penyembuhan. Nah, bisa ikut di kelas meditationnya saya. Gitu. Nanti lihat deh, cek aja kepo-kepo ya, kepo-kepo di akunnya Naraya. Itu banyak kelas, silahkan yang cocok yang mana. Nah, join aja di kelas-kelas itu. Kayak gitu, Ike. Itu ya, sahabat Naraya. Thank you banget, Mbak Ayu. Thank you banget, sahabat Naraya, udah join this call for another 1 hour. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan di tempat, feel free untuk direct message Naraya Consulting atau ke saya langsung aja, ya. Mungkin next time kalau teman-teman punya pertanyaan, kita bisa kumpulin biar bisa jadi another talk, ya nggak, Mbak? Yes, betul. Dan nanti ke depan juga Ike masih ada kolaborasi dengan Naraya. Jadi tunggu bulan depan Ike bakal ngisi tema-tema yang lain, ya nggak, Ike? That's true. Tunggu aja kelas berikutnya, ya. Oke. Makasih ya Ike udah mau sharing pengalamannya tentang extrovert. super extrovert. Thank you ya Ike. Dan terima kasih sahabat Naraya yang udah join hari ini. Kita akan kembali lagi obsesi di Rabu depan di jam yang sama. Besok itu akan ada hobi as self therapy. Nah, ini teman kami yang dari di Belanda, itu teman Indonesia yang dia juga melakukan self therapy dengan gamelan. Jadi dia hobinya sekarang main gamelan. Nah, ini kita akan cek lagi biar temen ini kita sharing seperti apa. Nah, besok Rabu depan ada obsesi lagi. Oke, terima kasih semuanya sahabat Naraya dan Ike. Terima kasih. Sampai ketemu. Dadah. Bye.